Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint berjudul Pengukuran Profil Memanjang dan Melintang. Pengukuran sifat datar profil banyak digunakan dalam perencanaan suatu wilayah. Pengukuran ini terbagi menjadi dua macam, yaitu profil memanjang dan profil melintang. Dengan pengukuran profil ini, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari data yang dihasilkan, karena beda tinggi di setiap bagian di wilayah tersebut dapat diketahui. Informasi mengenai beda tinggi sangat berguna dalam cut dan fill, suatu permukaan tanah yang tidak rata, misalnya saja dalam pengerjaan jalan raya atau jalur kereta api. Selanjutnya kita masuk ke pengoperasian alat. Pengoperasian alat waterpass harus disetel sebelum memulai operasi sifat datar. Setelah alat disetel, operasi waterpass terdiri dari memasang, mendatarkan, dan melakukan pembacaan sampai ketepatan tertentu. Berikutnya kita masuk ke langkah-langkah untuk mengambil pembacaan sebuah waterpass. Pertama-tama, waterpass dipasang dan didatarkan. Lalu teropong diarahkan sedemikian rupa sehingga benang vertikal berimpit dengan salah satu sisi rambu ukur dan alat dikunci. Lalu lensa objektif difokuskan dan paralaks dihapus. Yang ketiga, gelembung nifo diperiksa, digeser ke tengah dan disetel kalau perlu. Lalu rambu ukur dibaca dan hasilnya dicatat. Gelembung nifo diperiksa lagi, apakah tetap di tengah-tengah. Apabila gelembung tergeser dari tengah-tengah, ia harus diketengahkan lagi dan pembacaan diulangi. Setelah pemegang alat merasa puas bahwa gelembung tetap di tengah-tengah ketika pembacaan dilakukan, selisih pembacaan antara benang atas dan benang bawah dibaca untuk mengukur jarak dari waterpass sampai mistar ukur. Lalu pemegang alat memberi tanda kepada pemegang rambu ukur untuk maju ke posisi berikutnya. Kunci teropong dibuka, teropong diputar, diarahkan ke posisi rambu ukur berikutnya, dan difokuskan. Tahapan-tahapan ini diulangi sampai jumlah bidikan muka yang diinginkan diambil dan sebuah titik stasiun ditetapkan. Waterpass dipindahkan ke posisi pemasangan berikutnya dan prosedur ini terus diulangi. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan beda tinggi. Perhitungan beda tinggi antara dua titik yang diukur dengan waterpass dapat dihitung dengan rumus delta H sama dengan benang tengah belakang dikurang benang tengah muka. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada kesalahan-kesalahan pada sifat datar. Kesalahan pada sifat datar dibagi menjadi dua, yaitu ada kesalahan petugas dan kesalahan alami. Kesalahan petugas diantaranya disebabkan oleh observer pengaturan instrumen sifat datar yang tidak sempurna. Lalu ada instrumen sifat datar tidak ditempatkan pada jarak yang sama dari kedua rambu. Kesalahan pembacaan, kesalahan pencatatan disebabkan oleh rambu, penempatan rambu yang tidak betul-betul vertikal, lalu disebabkan terbenamnya rambu karena tidak ditempatkan pada tumpuan yang keras. Berikutnya adalah kesalahan alami. Kesalahan alami dipengaruhi oleh diantaranya sinar matahari langsung dapat merubah kondisi instrumen sifat datar dan karenanya merubah garis kolimasi. Yang kedua ada perubahan posisi instrumen sifat datar dan rambu-rambu. Karena beratnya sendiri, baik instrumen sifat datar maupun rambu akan dapat terbenam jika ditempatkan di atas tanah yang lunak. Yang ketiga ada pengaruh refraksi cahaya dan keempat ada pengaruh lengkung bumi. Karena permukaan bumi tidaklah datar, akan tetapi berbentuk sferis, maka lengkungan permukaan bumi haruslah diperhitungkan. Sifat datar profil bertujuan untuk menentukan bentuk permukaan tanah atau tinggi rendahnya permukaan tanah sepanjang jalur pengukuran, baik secara memanjang maupun melintang. Hasil pengukuran ini merupakan informasi untuk perencanaan jalan raya, jalan kereta api, irigasi jalur pipa, dan lain-lain. Seperti dalam menentukan gradien yang cocok untuk pekerjaan konstruksi, menghitung volume pekerjaan, menghitung volume galian dan timbunan yang perlu disiapkan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, ada contoh profil memanjang dan melintang. Di sini teman-teman bisa lihat ada contoh gambar profil memanjang tampak atas, profil memanjang alat di atas titik, dan arah potongan melintang.
Di profil memanjang memiliki beberapa ketentuan, diantaranya pengukuran harus dilakukan sepanjang garis tengah atau garis as, jalur pengukuran dan dilakukan pengukuran pada setiap perubahan yang terdapat pada permukaan tanah. Lalu data ukuran jarak dengan pita ukur dan dicek dengan jarak optis. Yang kedua ada contoh profil memanjang alat di atas titik. Tempatkan alat sifat datar di atas patok A, lakukan centering sehingga alat tepat di atas titik A, lalu gelembung nivo ketengahkan dengan 3 skru klap, lalu ukuran tinggi alat di atas patok, lalu bidik kerambu pada titik 1, kemudian baca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya. Hitung jarak dari alat ke rambu, lalu lakukan hal yang sama pada setiap titik. Yaitu di gambar selanjutnya ada arah potongan melintang. Arah potongan melintang tegak lurus dengan garis as kecuali pada titik tikungan. Maka potongan diusahakan membagi sudut tersebut sama besar atau bila perlu dibuatkan 2 buah potongan melintang yang sama-sama tegak lurus pada arah datang dan arah belok selanjutnya. Baik, inilah dokumentasi pengukuran sifat datar yang pernah kami lakukan, tepatnya di belakang gereja Katolik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.